semuanya, di video kali ini kita akan membahas latar belakang Sumpah Pemuda, submateri, politik etis, dan perbaikan pendidikan Indonesia. Peristiwa pengikraran Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai tonggak perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan. Pengikraran peristiwa Sumpah Pemuda menjadi bukti nyata peran pemuda pada periode pergerakan nasional. Pada periode ini muncul golongan intelektual muda yang menggunakan media pers untuk membangkitkan kesadaran nasional dan mempelopori terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Munculnya golongan intelektual juga berkaitan dengan kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, masih ingatkah Anda dengan kebijakan sistem tanam paksa yang dipelajari pada bab 1? Perlu diketahui bahwa tidak semua orang Belanda sepakat dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penderitaan rakyat di tanah jajahan telah mengunggah hati nurani sekelompok orang Belanda untuk melancarkan kritik. Berawal dari kritik tersebut, sistem tanam paksa akhirnya dihapuskan dan diganti dengan ekonomi liberal. Penerapan sistem ekonomi liberal ditandai dengan adanya kebebasan berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Dalam perkembangannya, penerapan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat pribumi. Rakyat pribumi justru semakin menderita. Penderitaan rakyat ini mendorong kaum liberal dan humanis melontarkan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, kaum liberal dan humanis menilai kebijakan yang diterapkan di tanah jajahan kurang memperhatikan kehidupan sosial masyarakat pribumi. Kemudian, seorang mantan pejabat kolonial Belanda bernama Edward Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli menerbitkan sebuah novel yang menceritakan tentang penindasan dan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan aparatnya. Selain itu, tulisan dalam novel ini juga memaksa Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik rakyat elit pribumi sebagai usaha membayar utang mereka kepada rakyat pribumi. Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu tokoh humanis di balik gagasan politik etis adalah Konrad van Deventer. Ia melontarkan kritik tajam melalui sebuah artikel berjudul Eerschuld atau Utang Kehormatan. Dalam tulisannya, Van Deventer menyatakan bahwa pemerintah Belanda telah mengeksploitasi jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan besar. Oleh karena itu, Van Deventer menilai sudah sewajarnya Belanda membayar utang budi itu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negeri jajahan. Selanjutnya, kritik Van Deventer mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina secara resmi mengenalkan politik etis sebagai kebijakan baru di Indonesia. Kebijakan tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan politik etis diwujudkan melalui 3 program utama, yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi. Pemerintah Belanda kemudian menunjuk Alexander Edenburg sebagai gubernur jenderal di Indonesia untuk melaksanakan politik etis di Indonesia. Pelaksanaan politik etis sendiri diimplementasikan melalui pembangunan beberapa infrastruktur yang bertujuan memudahkan kehidupan rakyat Indonesia. Di bidang pertanian, pemerintah kolonial Belanda membangun saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan sawah dan perkebunan. Kemudian, di bidang transmigrasi, pemerintah kolonial Belanda memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan, pemerintah Belanda menunjuk C.H.A. Benden sebagai Direktur Pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan pada masa itu diharapkan mampu mendorong kesadaran para pemuda untuk memperhatikan nasib bangsanya. Selanjutnya,
Pada 1903, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah rendah yang diberi nama Volkschool dengan masa belajar selama 3 tahun dan sekolah lanjutan bernama Voorvolkschool dengan masa belajar 3 tahun. Nah, dalam perkembangannya, pemerintah mendirikan Meeruitgebouwd Lager Onderwijs atau MULO sebagai sekolah setingkat SMP dan Algemene Middelbare School atau AMS sebagai sekolah tingkat SMA. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa pendidikan tinggi di berbagai daerah, seperti Technische Hogeschool de Bandung, Red School de Batavia, dan Landbouwkundige School di Bogor. Nah, pendidikan yang diberikan kepada rakyat Indonesia mendorong munculnya kelompok elit intelektual. Kelompok ini tidak hanya menyerap ilmu pengetahuan Barat, tetapi mereka turut membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai bangsa. Dari kalangan intelektual inilah muncul tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang melahirkan berbagai organisasi pergerakan sebagai pelopor tumbuhnya semangat nasionalisme. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai latar belakang Sumpah Pemuda, submateri, politik etis, dan perbaikan pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.